semuanya, kembali lagi di pertemuan keempat mata kuliah Statistik Inferensial. Yang akan kita pelajari yaitu tentang distribusi sampling. Nah, untuk distribusi sampling ada dua kali ini yang kita pelajari, yaitu distribusi rata-rata dan satu lagi distribusi proporsi. Untuk rata-rata dan proporsi, cara pengerjaannya beda rumusnya. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, untuk distribusi rata-rata. Nah, ini udah Ibu tulis rumusnya di sini. Ada dua jenisnya. Yang pertama ini untuk populasi yang terbatas. Jadi nanti kita cari dulu populasinya, apakah dia terbatas, atau satu lagi ada untuk tidak terbatas. Ini untuk yang jumlahnya besar ya. Kalau terbatas kan yang kecil. Jadi di sini kriterianya ada n per n besar itu kalau lebih besar dari 5%. Kalau lebih kecil atau sama dengan 5%, berarti dia terbatas. Ini rumusnya Z, berarti nanti kita pakai hitungan tabel Z ya, yang kemarin kayak distribusi normal. Rumus distribusi Z, nanti pakai tabel Z. Ini ada X ini nilai yang ditanya ya, nanti yang ditanyanya apa, soalnya apa. Nah, ini mu seperti biasa, itu nilai rata-rata. Ini tau X. Nah, untuk tau X ini simpangan baku ya, simpangan baku. Nah, jadi ntar mencari tau X ini Ibu uraikan ada di sini ya. Nah, yang bawah dicari tau X nya. Jadi kalau udah ada simpangan bakunya langsung aja rumusnya ini. Tapi kalau belum ada simpangan baku, langsung yang kesininya. Simpangan bakunya simpangan baku yang untuk X nya ya, yang untuk yang ditanyanya, bukan simpangan baku yang sampelnya. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Nah, untuk ada n kecil n besar. Nah, n kecil ini yaitu banyak sampel. Kalau n besar, jumlah yang diketahuinya, jumlah populasi keseluruhan, jumlah keseluruhan aja ya tulisnya. Nah, gitu keseluruhan ya. Kalau yang tidak terbatas sama aja ini. Jadi kalau yang terbatas ini ada pangkatnya lagi ya, karena kan dia ada n kecil n besar. Nah, kalau tidak terbatas dia n besar nggak ada gitu, jadi n kecil aja. Nanti Ibu akan jelasin contoh soal masing-masing ya antara dua ini. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sebanyak 5.000 guru honorer tersebar di provinsi mendapat honor mengajar 20.000 per tatap muka dengan simpangan baku 1.800. Diambil sampel acak 81 guru. Berapa probabilitas rata-rata guru yang honor kurang dari 19.600? Oke, jadi pertama diketahui ya apa jadi? Nah, 5.000 jadi n besar ya. Jadi n besarnya 5.000 karena jumlah keseluruhannya 5.000 kan. Tulis berarti n 5.000. Udah, terus baca lagi, mengajar 20.000 per tatap muka. Berarti kalau mengajar 20.000 ini rata-rata kan ya. Nah, ini berarti jadi nya berarti 20.000. Nah, dengan simpangan baku. Nah, ini simpangan baku berarti dia tahu ya. Taunya 1.800. Terus diambil sampel acak 81. Nah, berarti kalau ada bacaan diambil sampel acak itu biasanya n kecil karena yang ditanya ya. Berarti langsung di sini n sama dengan 81 ya. Yang ditanya adalah berapa probabilitas rata-rata guru honor kurang dari 19.600.
Jadi yang ditanya adalah X-nya itu ya. X-nya itu berarti kurang dari ya. Berarti gini, kurang dari 19.600. Nah, gitu. Atau P di sini ya. P, nah kurang buka gini. Yang ditanya. Caranya mirip-mirip sama yang kemarin normal ya, distribusi normal. Karena memang kita ini mengikuti distribusi mendekati normal. Rumusnya itu ya. Jadi pakai tabel Z. Jadi sebelum kita ke rumus, sebelum cari Z-nya, kita tentukan dulu pakai rumus yang mana, yang terbatas atau tidak terbatas. Pertama kita cari dulu di sini, kan N per N besar ya, berarti N per N besar, N kecilnya 81, dibagi N besarnya 5000. Berarti berapa? 0,0162. Berarti kalau 0,02 sama aja berapa persen? Angkanya kali 2, 100 angka komanya ke depan berarti 1,62%. Berarti kalau 1,62% berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 5%? Lebih kecil dong. Berarti kalau lebih kecil ada sini. Nah, ini terbatas. Kita pakai ini ya, yang tidak terbatas. Gitu. Berarti jadi pakai rumus populasi tidak terbatas gitu. Oke, jadi kita cari dulu Z-nya ya. Yuk cari Z-nya. Berketahuan Z sama dengan, nah ini ya, nah ini kan belum tahu kan simpangan baku X-nya, berarti kita langsung pakai rumus yang ini aja. Pokoknya rumus yang terakhir aja ya. Ini ini kan udah disejajarkan, udah diuraikan lagi ke ini rumusnya. Di bawah sini aja ya, berarti Z sama dengan, enggak usah, X min mu per tau per N. Nah, X-nya kita masukin. X-nya mana? Ini kan 9600 gini gitu, 19600 dikurang mu-nya berapa? 20.000 per taunya nih 1800 dibagi akar dari N kecil berapa? 81 gitu ya. Kalau udah berarti 19.600, aduh kelihatan ya, ulang ya. Berarti X min ini rumusnya masukin, berarti X-nya dapat 19.600 karena yang ditanya ya. Ini X-nya. Min mu itu 20.000 per taunya 1800 dibagi N kecil 81 akarnya. Yuk kita langsung cari 19.600 dikurang 20.000. Berarti berapa? Minus ya. Minus 4, 20.000 kurang 19.600 minus 400 ya, dibagi 1.800 dibagi nih akar 81 berapa? 9. Kalau udah langsung sama dengan minus 400 dibagi 1.800 dibagi 9 berarti dapat berapa? Dapat 200 ya. Nah, berarti 400 bagi 200 dapat min, tetap min ya, min bagi plus berarti min coret-coret 4 bagi 2 2. Nah dapat jadinya 2. Jadi kalau Z-nya dapat 2, langsung kita ganti ke sini. Jadi yang ditanya P, X-nya ganti jadi Z ya. Jadi P Z, nah tandanya kan kurang dari minus 2. Nah minus 2. Kalau sudah begini langsung kita cari tabel Z-nya. Nah Ibu pengen pakai yang rumus tabel yang kemarin, yang tabel Z-nya. Sebelum Ibu cari di tabel Z yang di sini kemarin, Ibu mau jelasin dulu. Ada Z kurang dari min 2. Nah, kalau untuk kurang dari
terus hasilnya min 2, kita bisa langsung cari dari tabel Z-nya. Tapi kalau misalnya dia nanti ada Z lebih besar, misalnya lebih besar dari angkanya, misalnya beda A gitu ya. Nah kalau lebih besar diuraikan nanti ada diuraikannya jadi sama dengan 0 sama dikurang yang antara A sama 0 gitu. Tapi kalau untuk yang ini langsung aja. Jadi kita bisa cari di sini, dilihat udah yuk. Min 2. Kalau ada min nggak berlaku ya kalau di sini. Min 2 sama aja yang 2, kita cari 2. Ini 2 dapat, perbesar ya. Nah, angka 2 di sini 2,0 ya. Kan nggak ada angka lagi kan di belakang 2, berarti 2,0. Ini 2,0. Nah, berarti 0. Nah, dapat 0,4772. Ini ya, 2,0. 0,4772. Nah, itu hasilnya. Selesai. Tapi ada 2 cara. Ini kan untuk lihat di tabel apa yang di sini? Tabel distribusi Z ya. Z. Nah, kalau cara yang kedua itu ada lagi caranya, jadi bisa begini. P Z kurang dari min 2 diuraikan antara Z kurang dari 0 dikurang 0 Z min 2. Gini. Maksudnya gimana ini? Kalau kayak gini kecilin lagi ya. Nah, maksudnya kalau kayak gini, kalau bisa digambarkan kurva kayak gini, di sini tengah koordinatnya di 0, dia ada di min 2 di sini, berarti min 2. Nah, ini kurang dari min 2, berarti kalau kurang dari, kalau min ke arah sana kan, kiri. Nah, cari yang di sini, yang di arsir sini, berarti harus nyari dulu yang Z kurang dari 0-nya semua, baru dikurang antara 0 sama min 2. Nah, gitu. Tapi untuk nyari tabelnya bukan pakai tabel distribusi Z. Ada lagi nama tabelnya, yaitu tabel yang distribusi normal yang kumulatif. Begitu. Caranya sama aja, jadi sama dengan, masih ingat kan kalau misalnya kurang dari 0, jadi kalau untuk Z kurang dari 0 itu hasilnya 0,5, atau Z lebih dari 0 hasilnya 0,5. Itu udah patokan rumusnya ya. Nah, ini. Jadi kalau misal kurang dari 0, 0,5 dikurang, nah antara 0 Z sampai min 2, cari yang hasilnya min 2. Caranya, jadi untuk yang hitungan yang kedua, yang ibu suruh lihat tabel distribusi yang normal kumulatif, nanti akan ibu share ya di grup. Nah, ini ibu kasih tahu cara ngitungnya, cara ngelihatnya ya. Tabel distribusi normal kumulatif, sini Z-nya sama caranya kayak yang tadi di buku ini, cuma beda angkanya aja. Nah, ini kan Z antara 0, nah ini banyak ya ke bawah nih. Nanti, nah ada Z yang minusnya. Tuh ya minusnya ya. Minusnya. Nah, cari di sini, kita yang akan kita cari itu adalah yang minus 2. Berarti cari di sini yang minus 2-nya mana? Minus 2. Nah, minus 2,0 ya. Nih, minus 2,0 dapat hasilnya berapa? Yang 0,00 0,0228 ya. 0,0228. Nah, gitu. Kalau udah 0,00228, kita kurangin deh. Jadi hasilnya sama, yaitu 0,4772. Nah, gitu. Jadi dapat dari lihat tabel
tabel siapa tadi, distribusi normal gitu. Jadi caranya ada dua ya, jadi kalian boleh pakai yang ini yang pertama atau pakai yang kedua, hasilnya sama. Tapi kalau kata ibu enakan pakai yang ini pertama ya, tinggal langsung min 2. Nah ingat ya, ini untuk yang kurang dari doang loh, min 2. Kalau lebih dari nanti ada rumusnya lagi, nggak bisa pakai tabel yang langsung ini, harus diuraikan ya supaya seperti ini. Jadi diuraikan dulu, nolnya sama dengan nolnya, sama yang antara 0 dengan yang ditanya itu. Oke ya, semoga paham. Lanjut nanti kita yang contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, diketahui rumusnya, soalnya maksudnya. Trend Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umurnya yaitu selama 35 jam. Distribusi baterai umurnya mendekati distribusi normal ya. Ya, karena emang selalu normal distribusi itu. Kalau dalam yang rata-rata. Dengan standar deviasinya 5,5 jam. Diambil sampel 25 buah. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 37 dan probabilitas umur baterai antara 32 sampai 36 jam. Ini masih kita bahas yang distribusi yang tadi ya, rata-rata ya. Rata-rata. Karena antar proporsi yang belakangan. Rata-rata rumusnya sama pakai yang ini. Ada populasi terbatas dan tidak terbatas, tergantung dari jumlahnya. Kita cek dulu dia, apakah dia terbatas atau tidak. Yang diketahui 35 jam itu berarti jadi mu ya, karena rata-rata. Nah, rata-rata ya, jadi mu. Standar deviasi berarti tahu ya. Diambil sampel 25 buah. Berarti kalau diambil sampel berarti dia n yang kecil. Nah, di sini karena ukuran populasinya yang n besarnya tidak diketahui kan, nggak ada kan n besarnya, berapa jumlah sampel seluruhnya, populasi seluruhnya maksudnya, berarti dia termasuk populasi yang tidak terbatas gitu. Jadi karena n besar tidak diketahui, jadi populasi tidak terbatas ya masuknya. Berarti tetap pakai rumus yang ini bahas. Karena kalau yang terbatas jarang banget ya, biasanya dalam ruang lingkup yang kecil populasinya. Jadi kita selalu pakai yang ini biasanya gitu. Mungkin nanti yang di proporsi ada yang n besar n kecil, atau ada juga sih yang di buku paket kalau mau cari tahu kayak gimana contoh soal yang terbatas ya. Karena ibu bahas yang ini aja yang gampang. Dah yuk. Diketahui jadi ya, diketahui tadi apa aja yang sudah diketahui. Berarti mu-nya ya, mu-nya 35. Terus taunya simpangan bakunya 5,5 ini kan. Dan n kecil sama dengan 25. Nah, kalau sudah, kita cari dulu yang A-nya yuk. Berarti kalau nyari A, yang ditanya X-nya berapa? 37. Nah, berarti P nulisnya X lebih besar ya, berarti lebih besar 37. Nah, gitu. Berarti cari dulu Z-nya, selalu ya cari Z. Nah, tapi cari Z, rumusnya apa nyari Z? Nih, buka lagi ya. Ini rumusnya. Berarti X min mu tau per akar N. Yang terakhir ini ya. Karena ini kan simpangan baku si sampelnya aja, bukan yang si X-nya yang ditanya 37. Jadi kita cari dulu. Udah. Berapa X-nya? 37 ya. 37 dikurang mu-nya 35 dibagi
Simpangan bakunya 5,5 per akar N-nya berapa? 25. Nah, kalau sudah, kita jumlahin 37 kurang 35, 2 ya. Per 5,5 per akar 25 berapa? 5. Nah, berarti bagi dulu nih bawah ya. Berarti 2 dibagi 5,5 dibagi 5 berapa? 1,1 ya. Jadi 2 dibagi 1,1, cari kalkulator, dapat 1,82. Nah, dapat Z-nya 1,82. Sekarang kita ganti X-nya jadi Z ya. Berarti P di sini Z-nya tetap lebih besar, tandanya nggak berubah. Yang berubah cuma X jadi Z, angka 37 jadi ini hasilnya 1,82. Gitu ya caranya. Sama untuk semua soal loh ya. Kalau udah, nah tadi Ibu bilang kalau lebih besar dia nggak bisa langsung pakai tabel yang distribusi normal. Jadi kita uraikan dulu ininya. Berarti kalau lebih besar gini kan. Nah, di sini ada 0. 1,82 kan di sini berarti 1,82. Lebih besar berarti di sini arsirnya. Berarti cari dulu yang lebih besar dari 0. Selalu ya. Z-nya cari yang lebih besar dari 0. Terus baru dikurangin antara 0 sama 1,82. Berarti 0 sampai Z 1,82. Nah, selalu seperti itu ya caranya. Rumusnya selalu seperti itu. Tinggal ganti angkanya aja ya, 1,82. Gini. Tapi selalu begini rumusnya, ingat ya. Kalau udah, nah ingat kalau Z lebih besar dari 0, berapa hasilnya? 0,5. Begitupun juga dengan Z kurang dari 0, hasilnya 0,5. Ingat-ingat ya. Ini Ibu kasih awan biar ingat. Nah, kalau udah ingat, geser. Nah, kalau udah ingat, langsung kita hitung deh. Tadi berapa ini ya? 0,5 dikurang. Nah, ini baru kita cari di tabel Z. Tabel Z-nya tabel Z yang ada di buku paket ya. Lihat tabel Z yang biasa. Bukan Z yang ada di tadi yang di HP Ibu, bukan. Tapi yang di buku paket. Yuk kita lihat. Ini tabel Z yang ini ya, yang tabel 4 halaman 355. Kayak biasa, cari 1,82. Berarti Z-nya yang bawah 1,8 ya. Nah, 8 berapa belakangnya? 82. Berarti kalau 2 cari yang baris yang 0,02. Nah, berarti ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi 0,4656. Nah, udah deh kurangin. Berapa jadinya? 0,5 dikurang 0,4656, 0,0344. Nah, selesai. Atau mau kita buat ke persen, jadi berapa angkanya? 2 angka ke depan jadi 3,44%. Gitu ya. Kerjain lagi. Nah, jadi apa nih? Selalu ingat pakai kesimpulan ya. Probabilitas umur baterai lebih dari 37 jam adalah 3,44% gitu, atau 0,0344. Nah, gitu ya, selalu pakai kesimpulan. Nah, selesai yang A, sekarang kita cari yang B, yaitu probabilitas umur baterai yang antara nih. Berarti nanti X-nya antara 32 sampai 36 jam. Yuk. Berarti cari yang di bawahnya. Untuk yang B, yuk kita tulis dulu. Berarti P antara berapa sama berapa? 32 ya. Berarti 32 gini nulisnya. Selalu yang paling kecil angkanya selalu di paling kiri. Terus berarti antara X di tengah. Nah, gini nulisnya ya. X lebih besar 32 sampai kurang dari 36. Nah, jadi angka yang paling kecil di kiri, angka paling besar di kanan. 32 sama 36 gitu ya. Nah, kalau udah begini kita cari dulu masing-masing. Ini Z1, ini Z2. Gitu ya. Cari dulu pakai rumus yang si Z-nya.
Z1 kita cari. Yuk, rumusnya sama ya. Pakai ini rumusnya. Nah, ini. Berarti X min mu per. Nah, ini kan udah dapet ya. Situ 1,1. Jadi langsung aja yuk kita cari. Berarti ini. Nah, ini sama aja tau X kan. Rumusnya. Ya kan? Ini rumusnya. Nah, tapi pakai ini kan. Ini kan kalau belum dapet tau X-nya. Nah, ini kan udah dapet kan tau X-nya, ya udah langsung kita aja di sini ya pakai rumus yang tau X-nya. Kalau belum dapat yang pakai ini rumusnya yang udah diuraikan ya. Karena tadi kita udah hitung yang tau X-nya ini. Jadi langsung aja tau X sudah dapat, jadi biar efisien waktunya ya. Yuk, berarti X-nya berapa? Yang si Z1 ya. 32. Ini X1. Nah, atau di sini X2. Gitu ya. 32 dikurang berapa tadi mu-nya? 35 gitu kan. Per tadi berapa? Si tau X-nya dapat ini ya. Yang sejar kan? Nah, 1,1. Tulis di sini 1,1. Dah, yuk cari 32 dikurang 35 berarti minus 3 dibagi 1,1. Jadi hasilnya berapa? Minus 2,73. Nah, udah dapet. Sekarang cari Z2-nya. Yuk, caranya ikutin. Berarti X min mu per tau X sama dengan Z2-nya berapa? Ini ya 36 ya. 36 dikurang 35 per sama kan tau X-nya 1,1. 36 kurang 35 1 per 1,1 kan? Hasilnya berapa? 0,91. Nah, dapat. Kalau udah dapat Z1 Z2 langsung kita cari di sini yuk. Kita masukin, kita ganti X-nya jadi Z. Jadi P32 tadi berapa dapatnya? Ini yang 32 ya. Ini yang 36 biar nggak kego. 32 dapatnya berapa? Minus 2,73. Nah, kurang dari X-nya ganti jadi Z. Z kurang dari yang 36 berapa? 0,91. Nah, gini nyarinya. Kalau kayak gini gambar kurvanya jadi gimana? Yuk ibu gambar ya biar nggak ribet. Gini. Nah, ini 0 berarti minus di sini minus 2,73 sama 0,91. Nah, antara sini berarti. Nah, berarti arsinya di sini dia. Nah, berarti kalau antara sini caranya rumusnya berarti gimana? Kita belah 2. Nah, ini 1. Yang sini 2 ya. Jadi antara si min 2,73 sampai 0, terus yang kedua 0 sampai 0,91. Jadi gini cara nulisnya biar nggak pusing ya. Berarti P antara minus 2,73 gitu ya. Terus kurang dari 0 kan? Kurang dari Z 0 gitu. Nah, ditambah Ditambah P antara siapa tadi? 0 kan? Si 0, 02. Terus Z kurang dari 0,91. Nah, gitu. Selalu kayak gini ya. Pokoknya kalau antara ini nanti pasti dipecah. Jadi masing-masing ini 1, yang ini 1. Jadi yang kurang dari berapa, lebih dari berapa. Gitu ya. Nah, kalau udah dipecah baru kita masing-masing cari. Lihat tabel Z yang di buku. Cari yang min 2,73 sama cari yang 0,91. Yuk. Carinya ya. Nah, ibu gedein lagi. Op. Nah. Yuk. Cari yang minus 2,73. Ingat ya, nggak usah pakai minus ya. Yuk, 2,73-nya mana? Nanti dapat ya. 0,4968. 0,4968. Ini
udah ya 68. Terus satu lagi cari 0,91. Yuk 0,9 belakangnya 1 ya, 1. Nah berarti sini 1, 0,9, 1 dapat 0,3186, 0,3186 ya kan, udah mulai paham kan? 91. Nah ini ya kan, kalau tadi kan ibu ulangin 2,73, 2,7 belakangnya 3 kan, baris ketiga. Nah ini salah, ini nih ya, ini ya 0,4968 kan baris 3 jadi 2,73. Nah ini ditambah 0,91, 0,91 di sini 1, nah 0,3186. Terus kita jumlahin, dapat hasilnya 0,8154. Oke, selesai. Atau buat persen, 2 angka ke depan, 81,54%. Nah gitu ya. Yuk kita bikin, ibu bikin lagi. Jadi probabilitas umur baterai antara 32 sampai 36 jam adalah 0,8154 atau 81,84%. Udah sampai sini aja. Semoga paham ya. Yang tadi nyari A sama B-nya. Kalau sudah, kita langsung yang ke distribusi proporsi. Nah, untuk distribusi proporsi ini ada rumusnya, sama ya, ada 2. Jadi ada yang kalau N-nya besar, N besar itu biasanya N-nya lebih besar dari 30, sama satu lagi kalau N-nya kecil yang kurang dari 30. Rumusnya ini udah ibu uraikan. Kalau misalnya udah ketahuan tahu P-nya yang kecil, di sini ya uraikannya. Nah, ini ada P kecil, ada P besar. Kalau untuk P ini ada ibu arsir di atas, namanya proporsinya ya. Proporsinya. Nah, kalau untuk P yang besar, ini yang peluang, masih ingat kejadian sukses. Kalau Q berarti yang peluang yang gagal gitu kan, kebalikannya. Jadi ntar nyari si Q sama aja 1 min P gitu. Kalau N nya yang diketahui ya, sampelnya berapa. Udah, itu aja. Yuk. Nah ini udah ibu kasih tahu. Nah, untuk nyari P si ini ya, si kecil atau P yang aksen di atas, dia rumusnya itu X per N. Jadi nanti cari dulu PXN nya berapa. Nah, yuk ibu nyari contoh satu soal aja. Nih udah ada contoh soalnya, yaitu hasil UAS statistik inferensial diketahui 15% mendapat nilai D apabila sampelnya 100 mahasiswa, berapa probabilitas proporsi akan mendapat lebih dari 20 mahasiswa. Jadi untuk proporsi itu sama kayak rata-rata, cuma bedanya kalau proporsi ini dia persentase ya. Jadi ntar bentuknya pasti dalam persen gitu proporsi. Kalau yang tadi rata-rata bisa dirubah ke biasa, angka biasa baru ke persen. Tapi kalau ini pasti hasilnya persen gitu ya. Jadi ntar satuannya persen gitu aja rumusnya. Nah, kita cari dulu dia, apakah dia N-nya lebih besar 30 atau yang kecil. Nah, ini diketahui 15%. 15% dia berarti jadi si P ya. P-nya, P biasa yang peluang sukses. Jadi pada ceritanya itu peluang suksesnya di sini yang nilai D maksudnya ya. Nilai D-nya ada 15%. Karena kan kita yang ditanya nilai D. Maksudnya sukses bukan nilainya A, tapi tergantung sukses yang ditanya apa nilainya ya. P, terus sampelnya 100. Sampelnya 100 berarti N. Nah, N-nya dia 100. Kita lihat di sini N-nya lebih besar dari 30 sama lebih kecil dari 30. Berarti kalau 100 lebih besar dong. Berarti ini masuknya ya. Kita pakai rumus yang ini, yang lebih besar N-nya.
gitu. Jadi nggak usah pakai N. Berarti kalau N nya kurang dari 30 berarti kayak 20, 25, 27 pakai yang ini N kecil ya. Rumusnya pakai yang ini, ada N besar ada N kecil gitu. Terus yuk langsung kita cari. Berarti diketahui yang pertama mu ya. Mu nya mana? Nah, ini si P ini berarti mendapat nilai ya. Berarti mu ya dia, jadi rata-rata maksudnya. Mu si P gitu ya maksudnya. Jadi mu si P atau sama aja P gitulah ya. P yang biasa bukan si P biasa. P biasa itu 15%. Nah, jadi simbolnya bisa mu P atau P di buku gitu ya. Ada yang mu P, ada yang P 15%. Berarti kalau 15% kita rubah jadi desimal berarti 0,15 ya. 0,15. Oke. Sekarang N-nya dapat N-nya 100. Nah, P-nya udah dapat. Berarti kalau nyari Q rumusnya 1 dikurang P dong. Berarti 1 dikurang P-nya berapa? 0,15. Jadi berapa? 1 kurang 0,15 0,85. Nah, dapat Q-nya. Ini ya 0,85. Udah N 100, sudah. Nah, sekarang yang ditanya probabilitas proporsi akan dapat lebih dari 20 mahasiswa. Nah, ini jadi X ya yang ditanya ya. Berarti X-nya itu 20 mahasiswa. Sekarang kita cari dulu, cari P yang si aksen yang kecil. Rumusnya apa yang P aksen? Nih. Ini ya. X per N. X-nya berapa? 20 kan? 20 dibagi N-nya berapa? 100. Nah, jadi dapat P aksennya adalah 20 bagi 100, 0,2. Nah, nih. Dan 0,2. Sekarang langsung kita cari deh. Berarti kita masukin P gitu ya, selalu P nulisnya. Berarti P aksen. Aksennya berapa dapat ini? Kan tadi gini kan? Salah deh. Ini kan P X, X-nya berapa ini? Lebih besar ya, berarti lebih besar dari 20 kan gini. Kita rubah ganti X-nya ganti jadi P. Anggap kayak tadi kan Z ya. Berarti P-nya berarti P kecil 0,2. Gitu. Nah, nanti yang P kecil ini nulisnya kita cari Z-nya terlebih dahulu. Langsung cari si Z-nya. Nah, cari Z pakai rumus yang ini ya. Ini. Yuk. Kita cari Z-nya, berarti Z rumusnya kita pindahin P kecil min P per PQ per N. Nah, yang biru P kecilnya berapa? 0,2 ya. 0,2 dikurang P yang biasanya 0,15 per akar dari P-nya berapa? 0,15 dikali Q-nya nih 0,85 per N kecil 100 gitu ya. Berarti sama dengan 0,2 dikurang 0,15 berapa? 0,05 ya per 0,15 dikali 0,85 bagi 100. Jadi akar berapa? Kalian dulu 0, kalian dulu nih 0,1275 ya bagi 100. Jadi 0,05 per ini langsung aja bagi dapat berapa? 0,1275 bagi 100 diakarin langsung 0,036 ya. Jadi sama dengan bagi langsung jadi dapat 1,39. Nah, itu Z-nya 1,39. Sekarang kita ganti ini jadi si Z. Jadi P Z lebih besar 1,39. Nah, gitu nulisnya. Kalau udah sekarang
kita uraikan lagi. Ingat kalau lebih besar berarti sama aja si Z lebih besar 0 ya, selalu ya. Dikurang, nah dikurang antara 1,39 antara Z sampai 0. Salah, tandanya salah. Gini ya. Nah, Z sampai 0. Kalau udah, langsung kita masukin, cari di tabel. Ingat kalau Z lebih dari 0 sama dengan 0,5 ya. Minus, berarti cari yang tabel, cari tabelnya. Tabel biasa, tabel Z tadi. Yuk cari tabel Z nya 1,39, 1,3 nih ya. Nah belakangnya 9, 3 nya baris 9, mana baris 9. Nah nih dapat 0, ini ya. Nah 4177, 0,4177 itu ya. Berarti dikurangin langsung hasilnya 0, berapa? 0,823 gitu, atau dirubah ke persen jadi 8,23% gitu. Jadi apa? Jadi probabilitas adalah 8,23%. Tuh. Paham ya? Udah mulai lancar kan ya cara lihat tabel Z-nya yang ini? Dan caranya ingat selalu begini ya. Kalau yang lebih besar diuraikan dulu. Gitu. Oke, semoga paham. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat terus ya.